Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih, kita hari ini masuk pada tema 2, subtema 3. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan per mata pelajaran juga. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan judul materi wawancara. Ya, kita harus mengetahui dulu bahwa wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi kepada kita. Nah, beberapa tahap yang perlu kita lakukan saat wawancara. Yang pertama, kita menentukan tema atau judul yang akan kita bahas atau yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan judul tersebut. Yang ketiga, pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Jadi kata-kata baku yaitu kata-kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, yaitu kata-kata yang sopan santun sesuai dengan tuntutan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, silakan simak teks hasil wawancara berikut ini. Judulnya atau temanya, cara menanam tanaman anggrek. Sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan media tanam, seperti pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah tercampur dengan pupuk. Setelah itu, letakkan bibit di dalamnya. Berilah sedikit air agar pot tidak terlalu basah. Air yang berlebihan dalam pot akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Tanaman anggrek sebaiknya diletakkan di tempat yang lembab. Tanaman disiram setiap pagi agar tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah contoh hasil wawancara mengenai judulnya cara menanam tanaman anggrek. Ini disatukan dalam satu paragraf. Nah, kita latihan melengkapi langkah-langkah menanam tanaman anggrek. Coba anak-anak ya yang melanjutkan langkah-langkah ketiga, 4, dan 5. Di dalam proses wawancara, kita harus banyak bertanya, karena dengan cara bertanya kita mengetahui informasi tersebut. Jadi menggunakan kata tanya dalam wawancara untuk mendapatkan banyak informasi saat wawancara. Jadi terlebih dahulu kita buat daftar pertanyaan apa-apa saja yang ingin kita tanyakan. Misalnya gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Coba diperhatikan kata tanya berikut ini. Ya, ini contohnya ya, misalnya apa? Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Sedangkan kata tanya di mana itu menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kemudian kata tanya kapan. Kapan digunakan saat menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian siapa? Kata tanya siapa digunakan menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau suatu cara. Coba perhatikan contohnya, berikut contoh menggunakan pertanyaan berdasarkan teks di atas. Pertanyaan, mengapa tanaman kaktus diminati banyak orang? Jawabannya adalah karena tanaman kaktus dapat dijadikan hiasan di rumah. Jadi teks bacaannya, kaktus merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Meskipun memiliki banyak duri, namun tanaman ini diminati banyak orang untuk dijadikan hiasan. Kita pun dapat menjadikannya hiasan di rumah dengan menanamnya sendiri ya. Jadi pertanyaannya mengapa tanaman kaktus diminati banyak orang? Jawabannya berasal dari teks di atas ya. Jawabannya yaitu karena tanaman kaktus dapat dijadikan hiasan di rumah. Jadi ada teks bacaan, kita bisa membuat contoh pertanyaan berdasarkan teks ya. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel.
Jadi setelah melakukan wawancara dengan narasumber, ingat narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi kepada kita. Kemudian pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Nah, setelah melakukan wawancara dan kita telah menentukan pertanyaannya, kita juga sudah menulis jawabannya dari narasumber, maka ditulislah seperti yang dicontoh pada video sekarang ini ya. Coba dilihat laporan hasil wawancara, topiknya atau judulnya apa, tanggal wawancaranya kapan, narasumbernya siapa, nama pewawancaranya siapa, kemudian pertanyaannya apa-apa saja, kemudian jawabannya ditulis. Jadi nanti tugasnya anak-anak Soli melakukan wawancara mengenai cara merawat tumbuhan. Bisa dipahami ya anak-anak Soli? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.